akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang termulia di sisinya. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang takwa, mereka adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ibadah, selalu memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu memperhatikan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangannya, menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus beristiqomah, terus sadar akan apa yang akan dilakukan untuk bekal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa inilah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kekayaan, tanpa memandang jabatan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada manusia ketika manusia tersebut mempunyai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa adalah orang yang tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lalai dari perintah-perintah Allah, tidak pernah lalai dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian akan berakibat fatal. Karena kelalaian yang dilakukan oleh seorang manusia akan berefek sangat bahaya di dunia dan akhiratnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada semuanya, baik dari golongan manusia ataupun jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yaqiluna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Wa laqad dara'na li jahannama, sungguh aku banyak melemparkan dari golongan manusia dan jin ke dalam neraka jahanam. Mereka itu adalah lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak mau mengerti, mempunyai hati tetapi tidak mau memahami, tidak mau menilai mana yang benar, mana yang salah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak bisa dibuat untuk memandang, tidak bisa dibuat untuk melihat mana yang hak dan yang batil, mana syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Walahum adhan la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga akan tetapi tidak mampu untuk dibuat untuk mendengarnya. Ulaika kal an'am, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti binatang-binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Siapakah mereka? Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah akibat orang-orang yang lalai. Ketika mereka lalai dari apa yang diajarkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dikerjakan di dunia ini, maka berakibat sangat bahaya baik di dunia maupun akhiratnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka dengan binatang-binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Dan orang-orang yang lalai, para ulama mendefinisikan al-ghaflah. Siapakah orang yang lalai tersebut? Orang yang lalai adalah mutabatun nafsi ala ma tashtahihi. Lalai adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya tanpa diikutkan apa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengumbar hawa nafsunya, selalu menuruti kehendak dirinya, asal dia senang dia lakukan. Itulah orang yang lalai. Oleh karena itu Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih." Tidaklah sempurna iman kalian sehingga keinginan-keinginan kalian mengikuti apa yang telah aku bawa daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan lalai ada kalanya yang pertama adalah lalai daripada syaitan yang merupakan musuh Bani Adam, yang tugasnya adalah menyesatkan manusia. Musuh apabila dilalaikan maka sangat bahaya sekali di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ancaman syaitan yang merupakan musuh manusia. Ketika itu syaitan menyatakan kepada Allah, "Wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Sungguh demi apa yang telah kau sesatkan aku, wahai Allah, karena engkau telah menyesatkan diriku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menghalang-halangi mereka manusia dari jalan yang lurus. La atiyannahum, kemudian aku mendatangi kepada mereka, min baini aydihim, dari hadapan mereka, wa min syama'ihim wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa min aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ihim, dan dari kiri mereka. Tsumma la tajiduna lahum aktsarahum syakirin, kemudian engkau tidak akan banyak menemukan daripada manusia bersyukur kepadamu, wahai Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ancaman-ancaman syaitan yang dinyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia, akan melencengkan dari jalan yang lurus. Kalaupun tidak kena dari depan, maka syaitan akan menggoda dari belakang. Kalaupun tidak kena dari belakang, maka syaitan akan menggoda dari kanan. Kalaupun tidak bisa dari kanan, maka akan menggoda dari kiri, dan seluruh penjuru akan digoda oleh syaitan, sehingga orang-orang manusia keturunan Bani Adam banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai daripada musuh, yaitu musuh paling utama, yaitu syaitan, yang merupakan musuh yang jelas bagi manusia. Apabila dilalaikan akan berakibat fatal dan bahaya di dunia dan akhiratnya. Kemudian ghaflah anil maut, lalai daripada kematian. Maka seseorang ketika lalai daripada mati, tidak ingat akan mati, maka semuanya yang diperbuat akan semena-mena, akan apa yang dilakukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsunya, seakan-akan hidup di dunia selama-lamanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, Akhiru berbanyaklah kalian dzikra hadhil ladzat, untuk mengingat hancurnya kelezatan dunia, agar supaya kita tidak semena-mena di dalam melakukan aktivitas duniawi kita, agar kita mempunyai batasan-batasan bagaimana kita melakukan aktivitas dunia. Ada kalanya kita melakukan aktivitas dunia, tapi tujuannya adalah hanya untuk akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita di dunia hanya terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ummati ma baina sittin wa sab'in, umatku umurnya sampai terbatas 60 ataupun 70. Hanya 60 dan 70. Kalaupun kita pada saat ini umurnya 30, 40 dan 50, maka batasan-batasan itu sangat dekat sekali. Dan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, kullu atin qarib, setiap sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah kita yang beriman tidak selayaknya kita lalaikan sebuah kematian. Dan apabila kita lalai akan kematian, maka kita akan berakibat fatal, bahaya di dunia dan akhiratnya. Dan yang ketiga, ghaflah al-qabiliyah, lalai akan status pribadi kita. Kita adalah rakyat, kita adalah pejabat, kita adalah suami, kita adalah anak, kita adalah orang tua, kita adalah tetangga. Maka status kita semuanya harus kita tegakkan hak-hak kita untuk orang lain. Apa yang harus kita lakukan untuk tetangga kita, apa yang harus kita lakukan untuk orang tua kita, apa yang harus kita lakukan untuk pemerintah kita, apa yang kita harus lakukan untuk rakyat kita, semuanya mempunyai tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
tidak menyadari akan status dirinya, maka dia akan celaka selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sadar oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah di dalam melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat di dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamul malikil alam wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy